Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putra Ramadhani, NPM 2174 2045 dari Prodi Budidaya Perikanan. Asal rumah Sekampung, Lampung Timur. Tragedi Talang Sari berawal dari penetapan semua partai politik harus berasaskan Pancasila sesuai dengan usul pemerintah kepada DPR dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985. Sejak aturan itu ditetapkan, seluruh organisasi masyarakat di Indonesia wajib mengusung Pancasila. Hal tersebut juga berlaku untuk ormas keagamaan. Jika tak mengusung asas Pancasila, ormas tersebut dianggap membahayakan negara karena menganut ideologi terlarang. Hal ini terjadi pada kelompok kecil bernama Usroh yang diketuai oleh Abdullah Sungkar. Kelompok Usroh diburu oleh pemerintah Orde Baru. Kelompok ini melarikan diri ke Lampung. Di Lampung, Usroh bergabung dengan pengajian Warsidi, seorang petani sekaligus guru ngaji. Kehadiran kelompok Usroh diterima oleh Warsidi karena memiliki tujuan yang sama, yakni mendirikan kampung kecil untuk menjalankan syarat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pada 1 Februari 1989, Kaman Waik Jepara Zulkifli Malik bertukar surat dengan Komandan Mayor Militer Waikanan, Kapten Soetiman. Dalam suratnya, Zulfikar menjelaskan informasi yang didapat dari Kepala Desa Rajabasa Lama, Amir Puspa Mega, dan Kepala Dusun Talangsari Sukidi tentang keberadaan pengajian yang dianggap berkaitan dengan gerakan Islam garis keras. Kapten Soetiman meminta kepada desa untuk mengawasi Warsidi dan kelompoknya. Lapor dari kepala desa terkait aktivitas kelompok Warsidi diteruskan ke Komando Lampung Tengah. Mayor Olaan Sinaga. Mayor Olaan mengirimkan sejumlah anggota mengawasi kelompok Warsidi ke Dusun Talangsari. Kedatangan para anggota Kodim menyebabkan bentrok dengan masyarakat hingga menewaskan Kapten Soetiman. Pada 7 Februari 1989, sekitar pukul 4 pagi, militer menyerang Talangsari. Menyerang itu dilakukan di bawah komando Korem Garuda Hitam 043 yang dipimpin oleh Kolonel Hendri Priyono. Penyerangan dilakukan dengan menyasar jamaah pondok pesantren pengajian Warsidi. Penyerangan dilakukan saat jamaah yang datang dari berbagai daerah bersiap mengadakan pengajian akbar. Dengan tapal kuda, para tentara mengarahkan tembakan secara bertubi-tubi dan melakukan pembakaran pondok rumah panggung. Diduga rumah panggung tersebut berisi ratusan jamaah yang berisi dari bayi, anak-anak, ibu hamil, serta orang tua. Sebanyak
246 jamaah dinyatakan hilang. Ratusan orang disiksa, ditangkap, ditahan, dan diadili secara semena-mena. Pasca peristiwa itu, Talang Sari ditutup untuk umum dengan pengusaha tanah berada di bawah Korem Garuda Hitam. Bagi Komnas HAM, kasus peristiwa Talang Sari tergolong dalam pelanggaran HAM berat karena peristiwa yang terjadi secara meluas dan sistematis, berbeda dengan kejahatan biasanya. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 Pasal 9 tentang Pengadilan HAM menyebutnya bahwa penyerangan terhadap kelompok sipil yang dilakukan atas perintah dari atasan militer maupun non-militer dapat dikategorikan sebagai kejadian sistematis dianggap kejahatan terhadap kemanusiaan. Tahun 2001, korban dari peristiwa Talang Sari mendesak Komnas HAM untuk segera membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM (KPP HAM). Pada 29 Februari 2001, tim penyidik pun dibentuk berdasarkan Undang-Undang 39 Tahun 1999. Tim ini terdiri dari Eni Suproto, kekerasan, Samsudin, hak hidup, Ruswiyati Suraya Saputra, perempuan, Muhammad Fatri, anak-anak. Tim mulai bekerja pada akhir Maret sampai April 2005. Setelah Komnas HAM turun ke lapangan pada Juni 2005, didapati adanya pelanggaran HAM yang berat. Setelah Komnas HAM mengeluarkan laporan penyelidikan, berkas diserahkan ke Kejaksaan Agung, namun laporan tersebut ditolak oleh Kejaksaan Agung karena dianggap kurang ada bukti formil atau dan materi. Beberapa tahun berselang, 20 Februari 2019, terjadi deklarasi damai Talang Sari yang diinisiasi oleh tim terpadu penenang pelanggaran HAM dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Deklarasi ini dilakukan di Dusun Talang Sari, Lampung Timur, dihadiri oleh anggota DPRD Lampung Timur, Kapolres, Dandim, Kepala Desa Rajabasa Lama, dan Camat Labuhan Ratu. Isi dari deklarasi tersebut adalah agar korban Talang Sari tidak menguncak kasus tersebut karena telah dianggap selesai oleh pemerintah dengan kompensasi berupa pembangunan jalanan fasilitas umum di Lampung. Dari isi tersebut, korban dan masyarakat sipil pun melempar penolakan karena kompensasi yang diberikan bukanlah kompensasi khusus untuk orang-orang yang menjadi korban dalam peristiwa Talang Sari. Korban yang ada dalam perkumpulan keluarga korban peristiwa pembantaian Talang Sari Lampung didampingi oleh Kontras dan Amnesty Internasional Indonesia melapor perintah deklarasi tersebut pada Ombudsman Republik Indonesia. Akhirnya tanggal 13 Desember 2019, Ombudsman mengumumkan bahwa deklarasi damai Talang Sari dinyatakan maladimis resmi (ISIM). Dengan demikian, para korban Talang Sari masih harus berjuang memperoleh haknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.